subuh, Lut meninggalkan kota bersama istri dan dua anak perempuannya. Mereka menatap langit yang mulai berubah warna. Di belakang mereka, Sodom dan Gomorrah masih tertidur dalam dosa. Pesta belum usai. Lalu datanglah cahaya dari langit. Panas yang membakar bumi. Batu-batu api yang jatuh dari udara. Tanah berguncang. Laut garam mendidih. Langit saling terbuka. Dan dua kota itu lenyap. Tanpa bekas, tanpa sisa. Di tepi laut mati, di bawah langit yang biru dan tenang, terbentang lembah luas yang tampak biasa saja. Namun di balik pasir dan garam yang membeku di bawah matahari, tertidur kisah dua kota yang pernah menantang langit itu sendiri. Sodom dan Gomorrah. Kota yang dihapus, bukan hanya dari peta bumi, tetapi dari ingatan surga. Sodom dan Gomorrah, dua nama yang masih menggema di setiap kitab suci. Dikisahkan sebagai kota penuh dosa. Tempat di mana manusia lupa menjadi manusia. Namun, di balik legenda dan mitos, tersimpan pertanyaan yang tak kalah mengguncang. Apakah kisah ini sekadar peringatan moral? Atau jejak nyata dari bencana langit yang benar-benar terjadi? Di wilayah selatan Kanaan, di tepi barat Laut Mati, para arkeolog modern menggali lapisan tanah purba. Dan di bawah sana, mereka menemukan sesuatu yang seolah membisikkan kebenaran kisah itu. Abu yang membatu, lapisan sulfur murni, dan jejak kehancuran yang terjadi dalam sekejap mata. Sodom dan Gomorrah bukan sekadar kisah tentang dosa. Ini adalah kisah tentang kesombongan manusia. Tentang mereka yang berpaling dari nurani. Dan menantang Tuhan di tanah yang damai. Sebelum semuanya berubah, Lembah Sidim adalah tempat yang subur dan menawan. Air mengalir dari sungai Yordan. Ladang hijau membentang sejauh mata memandang. Penduduknya makmur. Mereka membangun rumah, pasar, dan menara-menara batu. Sodom menjadi kota perdagangan, dan Gomorrah menjadi pusat kehidupan budaya dan seni. Di sanalah tinggal Lut, seorang pria yang hidup di antara mereka, menyaksikan perlahan bagaimana kemakmuran berubah menjadi keangkuhan. Harta berlimpah membuat hati mereka keras. Mereka memperdagangkan tubuh, harga diri, dan iman. Keadilan lenyap, dan kesenangan menjadi satu-satunya hukum.
Lut memperingatkan mereka. Namun suara kebenaran tenggelam dalam tawa pesta dan anggur. Dari langit, doa Lut terangkat, dan dari langit pula, jawaban itu akan datang. Suatu malam, 3 tamu misterius datang ke kemah Lut di padang Mamre. Mereka bukan manusia biasa. Salah satu dari mereka berbicara, menyampaikan berita tentang kelahiran anak suci, dan kabar lain tentang kota yang akan dihancurkan. Lut tertegun. Apakah engkau akan membinasakan kota itu, meski di dalamnya ada orang-orang yang benar? Tanya Lut. Seorang dari tamu itu menjawab tegas. Jika ada 10 saja yang masih benar, kota itu akan diselamatkan. 10 yang benar. Namun tidak satu pun ditemukan, kecuali Lut dan keluarganya. Malam itu, 2 malaikat turun menuju Sodom. Mereka datang dalam rupa manusia. Tampan, bercahaya, dan segera menarik perhatian warga kota yang telah hilang arah. Mereka mengetuk pintu rumah Lut, memohon tempat berlindung dari kegelapan malam. Namun berita kedatangan mereka menyebar cepat. Kerumunan pria mendatangi rumah itu, menuntut agar para tamu diserahkan. Lut berdiri di depan pintu, menahan massa yang marah, berteriak bahwa mereka tak tahu siapa yang mereka hadapi. Dan saat itu, mata para pendosa itu dibutakan. Mereka tersungkur, tak lagi melihat arah. Para malaikat memandang ke arah Lut dan berkata, "Segeralah keluar. Bawa keluargamu. Kota ini tidak akan melihat fajar lagi." Menjelang subuh, Lut meninggalkan kota bersama istri dan 2 anak perempuannya. Mereka menatap langit yang mulai berubah warna. Di belakang mereka, Sodom dan Gomora masih tertidur dalam dosa. Pesta belum usai. Tawa masih terdengar di jalan-jalan. Lalu datanglah cahaya dari langit. Panas yang membakar bumi. Batu-batu api yang jatuh dari udara. Tanah berguncang. Laut garam mendidih. Langit seakan terbuka. Dan 2 kota itu lenyap. Tanpa bekas, tanpa sisa. Istri Lut menoleh ke belakang, dan seketika menjadi tiang garam. Saat matahari terbit, tak ada lagi Sodom, tak ada lagi Gomora. Hanya lautan garam dan keheningan abadi.
Ribuan tahun kemudian, para arkeolog mulai menggali sisa-sisa di sekitar Laut Mati. Di Tal El Hammam, mereka menemukan abu yang meleleh, batu terbakar, dan butiran sulfur murni. Lebih panas dari api biasa. Lapisan kehancuran itu seragam, menandakan peristiwa luar biasa. Ledakan panas ribuan derajat. Mungkin dari meteor yang meledak di udara. Seperti kehancuran Tunguska di Siberia. Apakah ini bukti nyata murka langit? Ataukah hanya kebetulan geologis? Yang kemudian dijadikan simbol moral? Para ilmuwan terus berdebat. Namun bagi banyak orang beriman, jejak itu cukup jelas. Bahwa apa yang tertulis bukan sekadar kisah, melainkan peringatan. Sodom dan Gomorrah mungkin telah hilang, tapi bayangan mereka masih hidup dalam setiap zaman. Ketika kekuasaan tanpa moral dijadikan kebanggaan. Ketika kemakmuran tanpa kasih menjadi tujuan. Dan ketika manusia mulai merasa lebih tinggi dari Tuhannya. Sejarah itu mengulang dirinya sendiri. Mungkin Sodom bukanlah kota di masa lalu, melainkan cermin dari masa kini. Cermin yang menatap kita. Menanyakan satu hal sederhana. Berapa lama lagi manusia akan menantang langit? Dan di bawah langit yang masih sama. Garam di tepi Laut Mati masih bersaksi diam-diam. Tentang dua kota yang pernah hidup dengan sombong. Dan hilang. Karena lupa siapa yang memberi mereka kehidupan. Sodom dan Gomorrah, kota yang dihapus dari peta langit, namun tidak dari hati manusia. Karena di setiap generasi, kisah mereka terus berulang, dalam bentuk yang berbeda, di tempat yang berbeda, namun dengan kesombongan yang sama.